Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cantika Pam, guys. Hari ini kita mau panen di daerah Sidrap, guys. Di Sidrap itu perjalanannya ke sini sekitar 5 jam. Kalau dari kota, dia di luar kotanya, guys, ya di hampir perbatasan Nrekang. Di sini saya berangkat subuh sekitar jam 4, guys. Kita kasih mundur karena sudah tadi malam kita sudah persiapkan semua mulai dari es, jaring, alat tangkap dengan basket, timbangan kita sudah susun di mobil, guys. Dan di sini saya sisa berangkat saja, guys. Di sini kami berangkat 3 orang, guys, dengan anggota aku itu, guys. Sekarang kita sudah masuk ke Sidrap ya, guys, ya. Kita sudah sampai di daerah Sidrap. Harus ke Sidrap 5 jam dan kita sudah sampai di lokasi. Anggota yang membukakan jalan di lokasi, guys. Ini rumahnya, guys. Saya bawa gabus 34 gabus, guys. Kalau ditotalkan itu terisi semua 1 ton 700, guys. Ini daerah Sidrap, guys. Sidrap apa lagi namanya kemarin itu dia bilang Sidrap di bagian Olabulu kah, yang banyak durian. Kita sudah sampai di lokasi ini, guys, ya. Perjalanan dari rumah teman saya tadi itu perjalanannya ke sini itu sekitar 1 jam. Dan jalannya itu sangat bergelombang, guys, karena jalan di sini baru penimbungan sertu, belum diaspal, guys. Di sini jaringan tidak ada, guys, ya. Untuk smartphone, Excel yang ada cuma Telkomsel karena kita di tengah-tengah pegunungan, guys. Dan di sini ikan yang di belakang saya ini dia tebar 10.000 kemarin, guys. Dan total ikannya yang saya angkat kemarin, saya angkat itu di situ sekitar 1 ton 100. Isi 10.000 tapi ikannya kecil-kecil, guys. Kebanyakan naik 5 dan 78. Ikannya ini sudah masuk usia 4 bulan, guys. Itu ikannya semua. Kalau lihat orang jalan itu dia langsung kerumuni, guys. Kalau ikannya di sini dia itu kecil. Kenapa kecil? Karena kemarin dia kasih makan itu sangat sedikit. Pakannya itu cuma menghabiskan cuma 40 sak, guys. Kalau 40 sak berarti sekitar 1 ton 100, 1 ton 200. Karena pakan itu sekitar 40 sak 1 ton 200. Jadi kita ambil cuma berarti 1 banding 2, guys. Karena cuma 1 ton 100. Seharusnya kalau dia bagus, maksudnya dia kasih makan banyak itu, guys. Biasanya kalau dapat bagusnya 1 banding 1 karena ini mungkin kurang dia kurang, tapi ikannya memang tidak dipakai kincir, guys, dan luasnya itu sekitar hampir 40 hari. Bagi teman-teman yang mau berbudidaya nila, diutamakan itu dia kalau bisa itu diutamakan kincir. Pakannya itu minimal protein 30 sampai 28. Jangan protein rendah karena biasanya juga protein rendah itu sangat berpengaruh terhadap ikan. Biarpun ikan besar biasanya ikannya ringan, guys. Kalau protein di bawah 28, protein 22, 24 begitu, guys. Di sini kita pergi di pinggir gunung karena ikannya ini kolamnya berada di atas di pinggir bukit di situ, guys. Kita berada di persawahan, katanya ini nanti mau digali semua ini, dibikin kolam ikan nila. Karena ikan nila sudah banyak yang sudah mulai banyak pembelinya, guys, dan peminatnya sudah banyak. Kemarin katanya ikan nila di sini harganya sangat anjlok dan tidak beraturan, dan sekarang sudah 1 bulan full katanya pembeli nila sudah banyak yang masuk di sana, cuma yang cocok dengan harga aku, guys, makanya saya yang ambil ikannya.
banyak pembeli-pembeli, cuma tidak cocok harganya karena agak sedikit di bawah. Begitu guys. Di sini kolamnya luas 17 ar guys ya. Dan di sini ikannya sudah ditangkap. Jaringnya sudah ditarik. Kalau di sini orang sangat suka dengan ikan mas, cuma dia tidak mau ikan masnya terlalu banyak karena ikan masnya itu kalau dia makan itu ngeri makanannya. Sekitar budidaya nila, kalau mau budidaya nila jangan setengah-setengah teman-teman, karena kalau kita setengah-setengah biasanya itu kalau kita budidaya setengah-setengah ikan sudah masih mau makan banyak tapi kita sudah tidak kasih makan guys. Dan kemudian ikan yang biasanya kalau kita setengah-setengah guys itu biasanya kita akan mengalami kerugian. Karena kenapa mengalami kerugian? Karena kita tidak berani untuk memberikan pakan yang lebih pada ikan. Sedangkan ikan yang kita kasih makan itu kalau proteinnya 30 atau 28 itu akan menjadi daging. Begitu guys. Yang penting bibitnya kita pakai yang berkualitas, jangan bibit yang kalau bibit yang tidak berkualitas baru kita kasih makan guys, tetap dia tidak akan terlalu besar. Dan kalau ikan yang bibit yang unggul itu guys, dia minimal 100 hari. 100 hari itu kita sudah panen. Kemudian kalau kita kasih makan itu guys, jangan setengah-setengah, kasih makan sampai dia memang sudah kenyang. Begitu. Karena ikan itu pada dasarnya kalau dia makan banyak dia akan cepat pertumbuhannya. Tapi rata-rata petani juga ada yang sebagian yang takut untuk katanya kalau sudah terlalu banyak makannya nanti takut rugi begini. Padahal kalau kita membelikan pakan guys, kalau kita kasih makan apalagi kualitas bibit yang bagus, kalau dikasih makan itu dia akan lebih cepat besar. Begitu guys. Dan semua pakan yang dia makan itu akan menjadi daging. Beda hanya kalau kita kasih pakan yang protein 22, 20 itu tidak akan menjadi daging guys, karena dia bertumbuh besar tapi akan nanti timbangannya akan ringan. Beda dengan kalau protein tinggi memang ikannya jadi daging dan berat. Begitu guys. Biasanya kalau ada juga sebagian petani yang memberikan pakan itu pakan rendah. Makanya biasanya ikan juga malas makan. Dan yang kedua itu ikannya kecil, yang ketiga itu ikannya ringan. Begitu. Kebanyakan sebagian petani mengeluh karena itu, bahwa padahal begini ya begitu. Dan rata-rata yang kita sudah dampingi itu alhamdulillah sudah berhasil. Banyak yang kami dampingi itu berhasil guys. Dan di sini kita berada di kolam kedua yang berada di Sidrap. Ini kita lanjut di kolam kedua karena ikan yang di sebelah sana tadi itu dia cuma isi 5.000. Dan 5.000 itu kemarin katanya ada yang mati sebagian, cuma naik sekitar 450 kilo guys. Dan di sini kita rere yang kolam kedua ini ikannya sekitar 7.000. Katanya kemarin pernah juga mati sebagian, mudah-mudahan agak banyak yang hidup supaya kita bawa banyak ikan pulang karena target kita 1,7 ton. Alhamdulillah ikan yang kita bawa pulang di sini sekitar 1,4 ton, tidak sampai target 1,7 Tapi airnya guys. itu di bagian sungai di sampingnya ini dia agak tinggi lagi. Di situ adalah air mengalir di situ, air sungai. Jadi bagus guys. Cuma di sini kekurangannya cuma satu, dia tidak ada listrik masuk ke sini. Katanya mau pakai kincir tapi tidak ada listrik. Mereka sudah usahakan tapi belum bisa sampai ke sini guys. Itu kita bawa ke tempat ikannya, kita bawa ke sana guys. Jauh perjalanan. Mau dibawa ke sana ikannya. Di sana ke tempat kita masai ikan bos. Ikannya di sini sudah kita menaikkan. Kita sudah tarik jaringnya ini sudah 1 kali. Dan kita tarik jaring di sini sekitar 2 kali guys.
Di sini cuaca sangat panas, padahal di Maros hujan terus. Di sini Sidrap panas sekali, guys. Kalau di Maros hujan terus, hampir setiap hari di Maros hujan. Di sini panas terus. Padahal cuma beda beberapa jam, cuma beda 5 jam ke sini. Tapi kok bisa begitu, Di? Cuaca di sini katanya jarang hujan di sini. Itu pun kalau hujan, hujan cuma rintik-rintik. Kalau di Sidrap, dia di sini rata-rata luas tanahnya. Yang punya lahan padi itu sangat luas. Katanya per orang bisa ada yang 3, ada yang 4 hektar, ada yang 2 hektar, rata-rata 1 hektar per keluarga di sini, guys. Di Sidrap itu memang terkenal dengan pangannya itu, masalah padi. Semua padi yang ada di Maros juga sebagian dibawa ke sana. Pembelinya itu dari Sidrap. Karena pabrik-pabrik beras yang terbesar itu ada di Sidrap. Dan Sidrap mengambil juara 1 itu kalau masalah pertanian. Karena di sana memang lahannya sangat luas. Di sini juga kita bawa oleh-oleh dari Sidrap yang dikasih oleh yang punya ikan. Katanya kamu lambat masuk ke sini. Kenapa? Karena musim durian sudah lewat. Ada durian cuma sisa-sisanya saja. Bilang begitu, Di. Padahal kemarin-kemarin 1 minggu sebelumnya katanya durian sangat banyak di sini, karena di sini termasuk kampung durian yang saya datangi ini di Pulau Ulu itu, guys. Memang sudah ada dibikin patungnya di situ sangat besar. Lupa saya foto kemarin, tadi waktu saya lewat. Di sini duriannya agak murah, guys. Ada yang 10.000 per biji, ada yang 5.000 per biji, ada yang 30.000. Yang montong itu rata-rata dibeli dengan harga 40, 50. Penjualan 100 kalau di Maros, guys. 150 karena beratnya ada yang 5 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 3 kilo. Besar-besar durian montongnya di sini. Dan di sini kita bawa yang kita dikasih oleh-oleh di sini, guys. Ada dikasih pisang, dikasih kelapa, dikasih durian. Begitu, guys. Di sini katanya sudah banyak yang mau membuka lahan untuk pembudidaya. Katanya banyak sawah katanya di sini yang mau digali ekskavator karena karena katanya budidaya nila ini keuntungannya luar biasa, bisa sampai 3-4 kali lipat dari pertanian. Tapi memang rata-rata petani yang kalau dekat-dekat jalur perairan itu rata-rata kalau di Maros sudah digali. Karena di Maros kan harganya agak sedikit bagus, makanya petaninya itu biasanya mengambil keuntungan di per tonnya itu sampai 10 juta 1 ton. Ada yang sampai 12. Rata-rata petani saya itu 8 sampai 10 juta per ton kalau di Maros penghasilannya. Jadi coba kita ini bayangkan kalau 1 petak itu ada yang 3 ton, ada yang 4 ton, ada yang 5 ton, ada yang 6 ton. Yang terakhir yang paling banyak saya panen di daerah Maros itu 6,7 ton. Keuntungannya itu mencapai 63 juta dari selisih modal. Padahal lahannya cuma 15 are, guys. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya. Oke sih.